Kayaknya saya telepon juga tidak bisa kontak, mungkin sebentar. Jadwalnya Bu Erin tuh padat banget. Mohon izin kami ingatkan kembali teman-teman yang rename-nya belum menggunakan kode, silahkan boleh dibetulkan. PGLN, kemudian 3 digit ya, kemudian nama. Masih ada beberapa yang belum menggunakan rename dengan kode. Terima kasih.
Sepertinya belum masuk ya Bun ya, Bu Ellen. Ellen belum. Oke. Saya sudah menelpon WA tapi enggak bisa cepat saya telepon biasa. Biasanya Bu Ellen awal ya kayak kemarin. Iya, Awal kemarin sudah. juga sudah masuk. Masuk Tapi Bu lebih Ellen awal. kemarin tahu kan ya kalau hari ini ada lagi ya. Ini saya sedang nelpon Bu Ellen nih. Enggak bisa. Ini sudah terbaca WA saya. Alhamdulillah sudah masuk room 27 kurang 10. Berapa orang? 27 ya? Masih kurang berapa ini? Iya, 10 lagi Bunda. Kalau dihitung mentornya 20, 20 supervisornya iya kurang ya. 10, Kurang. 30, panitia 7, Mari 37. kita cek. Dari Super. Bu Ellen, selamat datang. Welcome. Alhamdulillah. Selamat siang semua. Selamat siang, Bunda Ellen. Alhamdulillah ketemu di hari kedua, Bunda, di Iya. kegiatan PPM 1 Kota Tegal. Seperti Padat nih Bu Ellen jadwalnya. Super. Iya. Iya. Season kedua ini sama seperti hari pertama Bunda Ellen adalah season mentoring, di mana untuk jadwal hari ini adalah kelompok 2 dengan kode TGLM 021 sampai TGLM 040. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 14:02, langsung saja kepada Bunda Ellen kami persilahkan. Terima kasih Bunda Nafisa yang sudah membuka acara di siang hari ini. Mohon maaf nih teman-teman, suara saya agak kurang fit, jadi kalau terdengarnya tidak seperti biasa, mohon maaf Iya ya. nih Bu Ellen, serak banget ya, flu. Iya Bu, Bu Ellen. semoga tidak terlalu mengganggu telinga. Oke, selamat siang sekali lagi teman-teman semua. Kita hari ini akan ada pendampingan mentoring. Saya mungkin sekedar menjelaskan lagi, merefresh lagi lah mungkin ya, karena sudah pernah disampaikan juga. Bahwa di pendampingan mentoring kita akan fokus kepada keterampilan mentoring. Jadi hal-hal yang terkait dengan berbagai teknik, prinsip, dan konsep pendidikan anak usia dini kita tidak akan terlalu masuk ke sana, tetapi kita akan fokus kepada apa yang menjadi keterampilan teman-teman sebagai mentor. Keterampilan bertanya pertanyaan terbuka, keterampilan untuk bisa mendengarkan, keterampilan untuk memfasilitasi percakapan dengan tahapan grow, hal-hal seperti itulah yang akan kita fokuskan. Dan di dalam pendampingan mentoring ini kita bagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama adalah tanya jawab, di mana teman-teman boleh menanyakan berbagai hal terkait dengan
apapun yang teman-teman temui ketika melakukan praktek mentoring. Entah itu sesuatu yang masih dibingungkan, entah sesuatu yang rasanya merasa stuck gitu ya, nggak kayak bingung mesti ngapain di dalam situasi tertentu. Jadi hal-hal yang terkait dengan praktek teman-teman pada saat mentoring itu silahkan ditanyakan. Dan nanti setelah itu kita masuk ke bagian kedua, yaitu simulasi. Nah, di simulasi ini akan ada volunteer atau relawan yang menjadi mentor dan menjadi mentee, dan akan melakukan percakapan 15 menit, dan nanti setelah 15 menit, teman-teman yang tidak menjadi relawan akan memberikan pengamatan. Jadi yang sedang tidak simulasi diharapkan ikut tetap konsentrasi mengamati. Walaupun ya sedang tidak ngapa-ngapain, tetapi mengamati karena nanti akan diminta untuk menyampaikan pengamatannya dengan format apa hal-hal yang sudah baik yang dilakukan oleh mentor. Jadi fokusnya ke mentor ya, bukan ke mentee. Apa yang dilakukan oleh mentor yang sudah baik dan apa yang masih bisa diperkaya lagi dari percakapan yang tadi. Jadi fokusnya kepada apa yang dipercakapkan, bukan kepada apa yang teman-teman lakukan, karena apa yang teman-teman lakukan itu kita diskusikannya di bagian awal. Tapi pada saat menyampaikan pengamatan, yang teman-teman sampaikan adalah apa yang teman-teman amati dari percakapan yang terjadi. Jadi kira-kira itu yang akan kita lakukan. Dan nanti kita akan mendiskusikan berbagai pengamatan teman-teman. Dan ini kita lakukan karena memang secara internasional standar untuk mempertajam keterampilan mentoring dilakukan dengan cara ini, yaitu simulasi, kemudian pengamatan. Kenapa pengamatan menjadi cara yang sangat dikedepankan, gitu ya? Karena untuk bisa mengamati, teman-teman perlu punya background knowledge, gitu ya. Oh ya, apa yang baik untuk bisa menentukan apa yang baik itu kan teman-teman perlu punya pemahaman apa yang memang baik dan apa yang perlu ditingkatkan. Jadi itu berusaha untuk mengingat kembali apa yang kita sudah pelajari plus mempertemukan apa yang diingat dengan apa yang dilihat secara nyata. Jadi dengan menginteraksikan kedua hal ini menjadi sesuatu yang bisa membuat pemahaman yang sifatnya konseptual tertranslasi atau terjemahkan menjadi sesuatu yang sifatnya praktikal. Jadi itu yang sangat bermanfaat sebenarnya berdasarkan riset ya, untuk membuat kita semakin tajam di dalam keterampilan yang sifatnya praktis. Jadi karena berdasarkan hal itu, format ini masih akan terus kita pakai. Nanti kalau setelah diskusi pertama selesai, masih ada waktu, kita akan siapkan waktu untuk simulasi yang kedua dengan format yang persis sama. Jadi itu kira-kira agenda kita untuk hari ini. Dan untuk teman-teman yang memungkinkan untuk buka kamera, saya mengundang untuk bisa membuka kameranya supaya kita bisa benar-benar mendapat manfaat yang optimal dari kegiatan kita hari ini. Dan untuk teman-teman yang sudah buka kamera, terima kasih ya sudah membuka kameranya, sehingga kita bisa berpartner bersama untuk membuat acara hari ini bermanfaat untuk kita semua. Dan sekali lagi, untuk yang belum buka kamera, saya mengundang untuk bisa buka kamera ya, bila memungkinkan. Oke, untuk kita bisa mengefisienkan waktu, saya akan membuka bagian pertama ya teman-teman, yaitu tanya jawab. Silahkan kalau ada yang mau bertanya, dan sekali lagi fokusnya adalah bertanya ya. Kalau teman-teman mau sharing, sebenarnya ada tempatnya, yaitu yang tadi pagi itu tempatnya untuk sharing gitu ya. Kalau ini benar-benar kita fokus kepada mentoringnya. Silahkan. Silahkan teman-teman mentor, ada yang mau ditanyakan, kesempatan untuk bertanya. Yang tadi sudah merasa greget-greget saat kunjungan praktek mentoring. Silahkan, apakah ada? Jadi kayaknya sesi pagi ada ya, yang sudah rencana mau tanya sama Bu Ellen ya, nggak usah malu. Yang tadi sudah katanya ada dicatat. yang gemes Bu Ellen, nantinya itu dia jadi gemes, bingung akhirnya caranya ngomong gimana, krunya nggak sampai, kayak gitu tuh mau ditanyakan tuh tadi. Yuk, siapa tadi nggak usah sungkan. Bu Fitri sama Bu Keanti. Oke, ada Bunda Kenti, silakan sampaikan pertanyaannya. Silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, ngapunten pertanyaan dari saya. Tadi kan yang sudah saya sharingkan sama Bunda Lilis bahwa
awalnya tuh saya memang nggak tahu, Bunda. Tidak tahu kalau kelas itu bergantian atau istilahnya dia itu seharusnya kelasnya itu di kelas usia 2 sampai 3 tahun. Tapi ternyata pinjem kelas yang usia besar, usia 5-6, berarti usia yang dia akan lulus nantinya. Nah, untuk menyikapi hal tersebut, bagaimana nggih Bun? Soalnya ada kemungkinan untuk mentoring yang kedua bisa jadi seperti itu lagi Bunda kelasnya. Dan untuk pertanyaan yang kedua, kalau misalkan saat pembelajaran kita itu kan greget ya loh, ini kok nggak seperti yang seharusnya. Itu apa memang harus kita pendem dulu nanti ketika kita tanya jawab tentang permasalahan, atau kita boleh sedikit istilahnya mencolek Bun kayak gitu, atau gimana Bun kira-kira? Mungkin itu pertanyaan dari saya Bunda. Oke, terima Terima kasih. kasih. Sama, terima kasih juga Bunda Kenti untuk pertanyaannya. Oke. Jadi, kalau nggak salah kan teman-teman sudah dibekali dengan instrumen observasi ya. Jadi, itu kan akan teman-teman bawa nih pada saat teman-teman observasi. Nah, kalau ada hal-hal yang teman-teman melihat sepertinya tidak berjalan seperti yang diharapkan, teman-teman bisa jadikan instrumen itu sebagai sarana untuk turut mendokumentasikan ya, apa yang teman-teman tangkap selama teman-teman mengobservasi. Termasuk juga kalau teman-teman melihat ada yang sudah berjalan sesuai harapan. Jadi sebenarnya harapan kami, saya lah terutama, ketika teman-teman mengobservasi, teman-teman mengobservasinya tidak cuma hal-hal yang belum sesuai harapan, tetapi juga teman-teman menangkap hal-hal yang sudah baik. Karena dengan demikianlah kita bisa membuat observasi itu menjadi sesuatu yang berimbang, gitu ya. Karena kalau observasinya nggak berimbang, biasanya mentinya juga menjadi tidak terlalu bersemangat. Karena merasa kok yang dicecer yang negatif terus gitu ya. Sedangkan hal-hal baik yang dia sudah kembangkan sepertinya tidak terperhatikan. Ya, walaupun mungkin belum sempurna, tetapi ada progres, itu pun nggak apa-apa kita juga sampaikan. Itu yang pertama. Apapun yang teman-teman tangkap, teman-teman bisa dokumentasikan itu di instrumen observasinya. Nah, kemudian kalau ada yang hal-hal yang kita tangkap yang tadi masih belum sesuai, selain didokumentasikan di observasi, terus gimana? Ya teman-teman bisa bicarakan itu, tapi nanti di sesi mentoring. Jadi pada saat observasi, teman-teman benar-benar observasi kecuali ada hal-hal yang sifatnya membahayakan jiwa, gitu ya. Misalkan anak mau jatuh dari pohon, ya nggak apa-apa sih langsung diiniin gitu ya. Sesuatu yang membahayakan keselamatan, gitu ya, itu bisa langsung diintervensi. Itu kalau kita di dalam mentoring, memang kita ada observasi dan patokan observasi demikian. Intervensi hanya dilakukan ketika ada sesuatu yang membahayakan keselamatan. Bila tidak ada yang membahayakan keselamatan, maka kita tidak akan mengintervensi. Ya. Jadi itu kayak semacam koridor kita lah ya, kapan kita bisa intervensi. Nah, kalau memang tidak ada yang membahayakan keselamatan, sekali lagi kita benar-benar hanya observasi, dan setelah melakukan observasi dan mendokumentasikan hasil observasi, kita akan mendiskusikan itu di dalam mentoring. Nah, pada saat mau mendiskusikan pun, kita nggak membawa topiknya, misalkan nih dari 10 item observasi, kita melihat dia kurang dalam ABCD, gitu ya. Sisanya mungkin oke, yang kurang ABCD. Nah, pada saat menyampaikan, kita mungkin akan juga bertanya kepada menti kita tentang apa yang dia rasa perlu dibantu. Karena mungkin kita merasa yang kurang ABCD, tetapi menti ini merasa dia justru perlu dibantunya yang E. Ya nggak apa-apa, kita bantu yang E dulu. Toh yang E kan juga masuk dalam item observasi, gitu ya. Jadi bukan kita yang menentukan topiknya, tetapi menti yang berusaha menentukan topiknya. Kenapa? Mungkin dia belum siap untuk ngomongin yang ABCD. Dia siapnya baru yang E. Kalau kita memaksakan seseorang untuk membicarakan sesuatu yang dia belum siap, biasanya itu akan menjadi sesuatu yang buang-buang waktu. Kita buang waktu, dia buang waktu, karena dia belum siap. Jadi, kenapa kita selalu lempar dulu ke mentinya, dia mau dibantu apa nih? Ya, bukan berdasarkan pengamatan kita, dia kurangnya di mana. Karena sekali lagi, belum tentu apa-apa yang dia kurang. Menurut kita, dia siap untuk bicarakan. Jadi, kita berusaha supaya mentoring kita benar-benar efektif dan efisien. Berdasarkan, kita bilangnya, human psychology, gitu ya, berdasarkan psikologi manusia.
Karena balik lagi kita cuma bisa berpartner dengan orang yang siap untuk berubah untuk hal-hal yang dia siap untuk ubah. Kira-kira membantu menjawab nggak ya? Ibu Kenti, apakah masih ada di room? Mbak Kenti, bagaimana tadi? Apakah membantu jawaban Bunda Ellen? Bentar kami cek. Ada, masih ada Bu Kenti. Kayaknya freeze sih, tapi mungkin sinyalnya ada masalah. Kita. Baik, Bunda Ellen, apakah masih ada kesempatan untuk bertanya? Ya, silahkan. Oke, silahkan teman-teman mentor. Apakah ada yang mau ditanyakan kembali? Masih ada kesempatan sesi pertanyaan. Oh, ini Bu Kenti sepertinya sudah kembali. Kira-kira yang disampaikan tadi menjawab pertanyaan Bu Kenti nggak ya? Freeze lagi kayaknya tadi. Iya. Teman-teman, sekali lagi saya tanya, apakah ada yang mau ditanyakan kembali, teman-teman? Jika memang tidak ada, bisa langsung di sesi yang kedua, Bunda Ellen, simulasi. Boleh. Ya. Kalau memang tidak ada, kita masuk ke bagian kedua ya, yaitu simulasi. Dan untuk itu kita akan perlu 2 orang relawan, yang satu sebagai mentor, yang satu sebagai mentee, dan kita akan melakukan percakapannya selama 15 menit. Setelah itu kita akan diskusikan percakapannya. Saya mungkin serahkan ke Bunda Nafisah ya. Oke, baik, terima kasih. Mohon izin teman-teman, dari tadi pagi sharing kami melihat yang sudah sharing itu banyakkan dari kelompok bermain. Mohon izin saya beri kesempatan untuk teman-teman yang dari pos PAUD. Silakan siapa yang mau menjadi relawan untuk menjadi mentee, kemudian satu lagi teman mentor di sini simulasi sebagai mentornya. Nanti bagi teman-teman yang tidak menjadi mentee dan mentor, tetap memperhatikan teman-teman yang menjadi mentee dan mentor. Nanti tugas teman-teman memberikan tanggapan. Baik, boleh saya panggil Bunda Lestari Tambahani untuk menjadi mentinya. Kemudian, mohon izin, saya panggil Bunda Fitri Ramadhani untuk menjadi mentornya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ini maksudnya gimana, Bu? Iya. Ini Bu Dani. Ya, Bu Dani. Mohon izin Bu Dani nanti jadi relawan yang sebagai mentor ya. Kemudian Bunda Lestari Tambahani untuk menjadi mentinya. Apakah sudah siap, Bunda? Iya, ini kita satu kelompok, Bun. Jadi emang satu ruangan. Nobar. Kita nobar. Oh gitu, nobar ya. Nanti suaranya bersautan ya. Mohon izin saya ganti saja ya. Maaf Bunda Ellen, ini karena satu ruangan, biar nanti lebih memperjelas ya. Untuk Bu Fitri Ramadhani tetap jadi mentor. Untuk mentinya, saya mohon izin saya panggil Bunda Intan. Bersediakah untuk menjadi relawan jadi mentinya? Ibu. Oke, alhamdulillah baik. Ini sudah hadir Bunda Intan. Dibalik aja gimana, Bu? Aja balik-balikan. Oke, sudah siap.
Oke, teman-teman yang lain tetap fokus. Nanti teman kami tidak menunjuklah relawan 3 teman untuk bisa menanggapi mentoringnya Bu Dani kepada menti Bu Intan. Silakan. Silakan Bu Dani dan Bu Intan, waktunya 15 menit ya. Saya izin off kamera selama teman-teman simulasi supaya tidak mendistraksi. Nanti setelah simulasi selesai saya akan on kamera lagi. Silakan. Ini sebetulnya salah ya, saya harusnya jadi menti. Kita lebih. Ya, Bu, siapa nisit? Ya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bunda Dani. Gimana kabarnya Bu Intan? Alhamdulillah sehat, Bun. Bunda gimana? Alhamdulillah baik. Hari ini kita akan kunjungan ya. Selama mengajar, Bu Intan mengalami kesulitan apa, Bu? Kesulitan apa ya, Bu? Anak-anaknya gimana, Bu? Baik-baikkah? Anak-anaknya lagi pada sakit sih ya, Bu, ini ya, Bu. Soalnya sumpah tok pilek, Bu. Anak-anak kalau di sekolah pakai masker nggak, Bu? Kenapa, Bu? Anak-anak kalau di sekolah pakai masker nggak, Bu? Oh, udah nggak corona sih ya, Bu. Jadinya pada males, Bu. Jangan, Bu. Kalau bisa tetap diingatkan ya, Bu, untuk selalu pakai masker. Kan kita nggak tahu, barangkali ada anak yang flu, tapi nggak kelihatan secara kasat nyata kan. Kayak saya mungkin ini. Iya, jadi tetap diingatkan ya, Bu Intan, untuk pakai masker, untuk jaga prokes, untuk kalau jaga jarak agak susah ya, anak tahu ya, Bu. Iya, Bu, wong gelut-gelutan baik. Iya, ya paling enggak rajin cuci tangan sama itu ya, pakai masker ya, Bun. Kalau cek suhu masih, Bun, di pautnya Bu Intan? Enggak, Bu, masih, Bu. Alhamdulillah, termometernya masih hidup. Berarti ada itu ya, masih ada di depan, masih ada yang pakai termogan ya? Enggak, Bu, masih ada yang jaga di depan, soalnya dekat jalan raya juga. Yang nggak berangkat berapa emang satu kelas? Yang nggak berangkat banyak, Bu. Dari 15 anak yang berangkat cuma 5 tok, Bu. Hah? Iya, Bapak sebaiknya emang nggak berangkat ya, Bu, kalau masa pandemi seperti ini. Soalnya kalau berangkat juga riskan nularin anak-anak yang lainnya ya. Kalau mau masuk gerbang, cuci tangan apa enggak, Mbak? Selain dicek suhunya, Bun? Enggak, cuci tangan, Bu. Pakai sabun. Oh, berarti anak mau masuk cuci tangan sama diperiksa suhunya ya, Bu? Enji, Bunda. Kalau salaman sudah salaman sekarang ya? Enggak, Bu, sudah. Berarti gurunya berarti kalau ada yang bapil kayak saya nggak masuk? Iya, Bu, istirahat di rumah. Oh, bisa di rumah, betul. Intan sehat. Kalau di pautnya Bu Intan sudah menggunakan luspat kah? Kebetulan belum, Bu. Gimana ya, Bu? Susah, Bu, penerapannya. Bu Intan sudah paham. Kemarin kan ikut Bintek. Ikut di kelas dasar. Sudah diterangkan tentang luspat kan? Ya, Bu Intan ketahui tentang luspat apa, Bu Intan? Apa sih ya, Bu? Saya juga bingung, Bu. Karena kemarin itu pas diklat, saya kan punya bayi ya, Bu. Jadi ini saya mau mandi ya, Bu. Jadi susah, Bu, dengerinnya. Oh ya, kalau misalnya Bu Intan senggang, coba browsing, lihat di YouTube. Kalau nggak di Google, pas anaknya Bu Intan mungkin lagi istirahat, lagi bobo, Bu Intan bisa cari-cari di YouTube, cari-cari di Google. Apa itu? Luspat. Aslinya luspat nggak susah kok, Bun.
hanya perlu keniatan. Tapi pembelajarannya selama ini pakainya sistemnya apa? Kelompok, babysitting, sentra, apa masih klasikal dulu? Pakai sentra, Bun. Oh, pakai sentra. Apalagi pakai sentra, berarti kan tinggal mengganti. Ayo. Berarti mengganti media pembelajarannya aja yang menggunakan media pembelajaran Luspart. Emang selama ini anak belajarnya gimana, Bun? Ya, misalnya sentra balok, ya dikasih balok aja sih, Bun, yang gampang-gampang aja. Ya itu juga termasuk pot kan, kalau balok. Berarti maksudnya jenengan berarti tinggal melakukan apa ya, invitasi, mancing anak untuk lebih berkreasi aja sih. Coba jenengan kalau misalnya punya waktu senggang untuk browsing lagi tentang Luspart ya, Bun. Jadi bisa lebih paham lagi. Jadi pas saya nanti kunjungan, jenengan bisa menyiapkan metode pembelajaran macam-macam Luspart. Sebetulnya balok juga termasuk Luspart, Bun. Terus kalau berarti kan di sentra balok yang disediain cuma balok. Enggak, Bun, yang gampang saja, Bun. Terus sentra apa lagi, Bun? Di tempatnya Bu Intan, sentranya apa aja, Bun? Sentra alam, Bun, sentra balok. Ya, tergantung kebutuhannya anak sih, Bu, maunya apa gitu. Oh, berarti kalau hari ini yang nyiapkan guru kan yang menentukan buka sentra apa atau semua sentra buka? Iya, misalnya kan hari ini sentra balok, nanti besoknya anak-anak mintanya sentra apa, seperti itu. Nanti kan disesuaikan juga sama minatnya anak, gitu. Pengennya nopo kados niku. Selain sentra balok kan medianya hanya balok kah? Enggak, Bun, nggak punya uang buat beli yang lain, Bun. Lego nggak ada. Kan kalau sentra balok kan, oh berarti balok cuma balok. Kalau sentra alam pakainya apa? Kalau sentra alam, menuang air kayak gitu, menangkap ikan, dia tergantung temanya apa sih, Bun? Oh berarti sentra alam tergantung temanya apa nanti guru nyiapkan. Berarti anak sudah bebas bermain ya, Bun? Sudah. Iya, sudah bebas beraktivitas. Berarti pembelajaran sudah berpusat pada anak ya, Bun? Insya Allah sudah, Bun. Sudah lumayan, sudah bagus itu, Bun. Berarti guru tinggal selain sentra alam, sentra balok, sentra apa lagi, Bun? Sentra peran, Bun. Biasanya kan setiap minggu itu ada apa sih ya, Bun, buat nentuin nanti minggu ini mau apa kayak gitu. Apa aja kayak gitu. Sentra persiapan, sentra alam, balok, peran. Gitu sih, Bun. Oh, berarti guru-guru rapat nanti akan membuka sentra apa seperti itu, Bun? Bun, biaya seminggu itu kan nanti tabrak-tabrak sih ya, Bun. Sekolahnya kan sempit ya, Bun. Nanti tabrakan ya, Bun. Ruangannya banyak kayak saya kemarin bilang ya. Ya, mau keliling, Bun, yuk, Bun. Sudah pernah kan saya ke sana? Enggak, Bunda. Ruangannya banyak sekali. Betul kan itu ruangan-ruangan dipakai semua kan, Bu Intan? Enggak, Bun. Ya, muridnya banyak ya, ruangannya banyak. Sama aja sih, Bun. Satu ruangannya sih berapa, Bu Intan? Beda-beda sih, Bu. Ada yang 25, ada yang 20. Ya, tergantung sih, Bu. Tapi ini tuh nggak berangkat sih lega, Bu. Oh iya, benar. Udah berangkat lega ya. Iya, kan tadi pada sakit, Bu, ceritanya. Tempatnya nggak dikan karena di jalan raya ya, Bu? Enggak, di Gembok, Bun, kalau pagi. Oh, kalau pagi di Gembok.
Anak ada yang pernah loncat, Bun? Enggak, Bun. Itu kan tinggi sekali, Bun. Karena kan kita turun ke bawah. Kita kan sekolah Kalau hujan bawah, banjir, bawah Bun. tanah, Bun. Kalau hujan banjir. Mboten, Bun. Alhamdulillah ada selokannya. Alhamdulillah. Kita kembali lagi ya, Bu. Berarti sebetulnya Bu Intan sudah memakai media luspat. Luspat itu kan barang-barang yang terpisah yang bisa dirangkai kembali dengan sama anak ya, Bun. Coba sih nanti Bu Intan browsing-browsing lagi di Google, di YouTube tentang luspat. Bu Intan kemarin beli buku tentang luspat. Enggak beli, Bun, tapi belum sempat dibaca. Anaknya pada rewel, Bun. Saya anaknya banyak sih ya, Bu. Anaknya berapa, Bu Intan? 10, Bu. Kalau anaknya lagi istirahat, coba Bu Intan sempatkan ya baca buku. Berarti beli dua-duanya, Bun, sama buku STEAM-nya, Bun. Beli, Bu, tapi waktu buat belajarnya itu susah, Bu. Kalau misalnya di sekolahan, nanti kan anak-anak pada berantem kalau nggak diawasin, Bun. Kalau di rumah, anak saya di rumah juga banyak, Bu. Gimana ya, Bu? Masa anaknya istirahat? Kalau nggak itu aja, Bun, di aplikasi belajar mengajar, itu dengan download. Itu kan ada video-videonya. Ada seri berbagi, seri itu Bu Intan coba sih, kalau itu bisa disambi, maksudnya dengan bisa ngawasi anak sambil mendengarkan via aplikasi itu, insya Allah ilmunya Bu Intan bisa bertambah. Kalau tidak lewat itu, Bu Intan bisa daftar di akun Simpek, Bu. Simpek PKB. Oh, enggak, Bu. Ya. Kayak partai ya, Bu. Saya kirim linknya. Nanti di sana, Bu Intan juga bisa melihat video-video pembelajaran, contoh-contoh video pembelajaran yang menggunakan luspat sama metode STEAM. Jadi biar ilmunya tidak dari saya aja ya, saya juga masih jauh dari sempurna. Bu Intan bisa baca di aplikasi tersebut. Aplikasi Merdeka Mengajar bagus. Bu Intan sudah punya akun belajar, Bun? Sudah, Bun. Sudah ya, punya. Sudah download aplikasi Merdeka Mengajar, Bun? Sudah, Bun. Coba dibuka. Di situ ada dari guru berbagi, Bun. Ya, nanti coba ya, Bun. Tak buka lagi. Lihat ya, Bun. Kalau nggak di situ, bisa di itu, Bun. Dari guru berbagi juga ada. Dari guru berbagi dan belajar. Masuknya pakai SIM PKB ya, Bu? Sudah punya SIM PKB, Bu Intan? Sudah, Bu. Sudah punya. Jadi dia pembelajarannya Bu Intan bisa lebih banyak tergantung memanage waktunya ya, Bu. Nanti kalau itu Bu Intan sempatkan ya pas di sela-sela nunggu anak mengaji mungkin. Bu Intan kadang ngantar anak ngaji daripada bengong, nganggur. Bisa dibuka, Bun, aplikasi Merdeka Mengajarnya. Sudah masuk kan? Sudah pernah membukanya? Sudah, Bu. Sudah pernah membukanya. Sudah mulai belajar, Bun? Sudah, Bu. Dibuka videonya, terus ditinggal lunga. Tinggal lunga di ngokna ya, Bu ya. Pakai headset, Bu. Bunda Intan pakai headset ya, Bun? Iya, Bu, insya Allah. Ya, mulai dipelajari, mulai didengarkan videonya, mulai dipraktekkan. Biar ragam mainnya juga semakin beragam. Amin. Terus bisa lebih tahu tentang kurikulum Merdeka ya di situ ya. Dan caranya bagaimana membuat modul, memodifikasi modul belajar. Sudah pernah ikut itu, Bun, dari guru berbagi dan belajar? Sudah, Bun. Saya cuma buka-buka doang sih ya, Bun. Kadang juga kan anaknya rewel, jadinya ditinggal pergi, Bun.
Saya kan anaknya banyak sih ya, Bu. Jadi waktunya terbatas, Bu. Tapi ditinggal bayi jadi nggak kenal ya. Insya Allah, Bu. Nggak disambi masak gua apa ya, Bu? Iya nggak apa-apa. Alhamdulillah yang penting dengerin. Jadi Bu Intan bisa menambah pengetahuan sambil ngurusin rumah, ya maklum aja perempuan ya Bu. Saya juga paham. Saya juga seperti itu Bu. Ibu rumah tangga. Iya, cuma di situ kan ada aksi nyatanya. Kalau tempat aksi nyatanya dikerjain ya Bu. Belum dikerjakan, Bu. Kete, Bu. Kapan-kapan Maaf, ini waktunya sepertinya habis, Bunda Dani dan Bunda Intan. Terima kasih. Lain kali kita ketemu ngobrol lagi ya Bu Intan. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dani, terima kasih Bu Intan untuk simulasinya. Kamu menyebut clue. Maaf, banyak salah. Nggak apa-apa, kita coba. Kan gunanya pendampingan ini supaya kita bisa sama-sama belajar ya. Jadi nggak apa-apa. Terima kasih untuk kesediaannya mau melakukan simulasi. Nah, seperti disampaikan tadi, mungkin saya akan minta kesediaan dari 3 orang yang mengamati untuk menyampaikan apa yang diamati sudah baik yang dilakukan oleh mentor. Jadi fokusnya ke mentor ya, bukan ke menti. Apa yang sudah baik yang dilakukan oleh mentor dan apa yang masih bisa diperkaya lagi di dalam percakapan mentoring tadi oleh mentor. Silahkan. Baik, silahkan. Kami mengundang 3 relawan yang siap memberikan tanggapan. Kami tunggu relawan. Kalau tidak ada, mohon izin saya tunjuk lagi. Apakah ada yang bersedia? Baik. Kalau tidak ada yang bersedia, mohon izin Bu Ellen, saya menunjuk saja. Yang pertama Ibu Umi Aliyah. Yang kedua Ibu Dian. Ada semua ya, Ibu Umi Aliyah, Ibu Dian. Kemudian yang ketiga Ibu Lestari Tambahani. Silakan teman-teman yang tadi sudah dipanggil boleh satu-satu ya. Dari Bu Umi Aliyah dulu. Apakah bersedia? Silakan. Bu Umi Aliyah, apakah ada di dalam Zoom room ini? Nggak ada. Baik. Ini Ibu Dian sepertinya udah siap dulu. Ibu Sri Pujidian boleh menanggapi dulu. Terima kasih. Ibu Dian kayaknya masih mute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, kalau dari tanggapan saya untuk menting, Ibu. Mentinya apa untuk mentornya, Ibu? Ngapunten. Untuk mentornya, Bunda. Oh, Bunda. Oh, gitu. Kalau untuk mentornya, sebenarnya menurut saya pertanyaannya sudah bagus. Hanya saja untuk pertanyaannya sedikit kurang menggali jawaban untuk menti supaya memberikan jawaban lebih luas. Jadi pertanyaannya sudah bagus, banyak memberi masukan. Tapi kalau menurut saya kurang memberikan supaya mentinya itu menjawab dengan banyak jawabannya, terus bisa digali lagi pertanyaan-pertanyaannya supaya jawabannya itu bisa lebih luas. Kayak apa ya Bu? Maksudnya memancing. Mentor kurang memberikan pertanyaan yang memancing deh. Segitu aja kayaknya Bu. Oke, terima kasih Bunda Dian. Jadi yang saya tangkap sudah baik tadi, mentor banyak memberi masukan,
Dan yang bisa ditingkatkan adalah pertanyaannya bisa dibuat lebih menggali lagi. Ya. Iya. Tidak bertanya sifatnya informasi saja, tetapi menggali. Iya. Oke, terima kasih Bunda Dian. Sama-sama Bunda Ellen. Baik, selanjutnya Ibu Lestari Tambahani, apakah ada di room Zoom? Ya Bu, ada Bu. Oke, baik, terima kasih. Silakan Bunda. Menurut pendapat saya, mentor itu lebih banyak mengajukan pertanyaan dan memberi solusi untuk mentee. Itu aja Bu. Oke, terima kasih Bunda Lestari. Jadi itu yang sudah baik atau itu yang perlu ditingkatkan, Bun? Iya Bu, kurang dengar ada adzan. Oh, iya. Jadi apa yang Bunda sampaikan tadi itu adalah bagian yang sudah baik atau itu adalah bagian yang perlu ditingkatkan? Udah baik Bu, tapi masih maksudnya gini, mentor masih tetap memberi solusi untuk mentee-nya. Oke, jadi banyak memberi solusi. Jadi banyak memberi solusi itu sesuatu yang baik atau sesuatu yang perlu dirubah? Kurang harus dirubah. Oke, jadi yang perlu ditingkatkan adalah jangan sedapat mungkin memberi solusi gitu ya. Nah, yang sudah baik tadi apa, Bun? Yang sudah baik ada itu apa? Memberi apa? Anjuran untuk ikut akun belajar ke apa namanya? Akun-akun yang perlu menjadi pengetahuan mentee. Itu aja, Bu. Oke, jadi memberi saran, memberi. Ya, Oke, jadi kalau menurut Bunda, memberi saran atau memberi solusi itu sesuatu yang baik atau sesuatu yang perlu dihindari? Perlu dihindari kalau yang solusi yang sebaiknya gini kayak gitu. Harusnya mentee lebih mencari solusi sendiri, bukan diberi solusi oleh mentor. Oke, jadi ketika mentor memberi saran, oke Bu, nanti tolong daftar, Bunda bisa lihat ke sini. Itu menjadi sesuatu yang baik atau menjadi sesuatu yang perlu dihindari? Itu saran yang baik, Bu. Hanya untuk menambah pengetahuan di luar diklat. Oke, jadi kalau memberi informasi itu oke, gitu ya. Iya. Oke, terima kasih Bunda Lestari. Iya, sama-sama, Bu. Oke. Assalamualaikum Bunda, saya Umi Alia. Oh, Masya Allah, Bunda Alia. Maaf tadi dari kamar mandi. Oh iya. Apunten. Ya. Oke, Bunda Alia. Gimana silakan Bunda. Ini pun tadi setelah saya mengamati, ini dari mentornya kurang menggali ilmu pengetahuan dari mentinya pun seperti itu. Jadi kebanyakan itu mentee itu yang ngomong terus, malah mentornya jadi cuma kayak gitu tok Bun. Jadi nggak kreatif membuat pertanyaan ke mentee seperti itu. Nggak, akhirnya mentee-nya itu juga berceritanya yang ngalar-ngalar yang nggak gitu Bun. Oke, jadi pertanyaannya mungkin bisa dibuat lebih menggali lagi gitu ya. Oke, kalau yang sudah baik apa Bun? Oke, tadi pas saya amati itu waktu mentor itu memberikan masukan kepada mentee itu untuk bisa mengikuti diklat supaya lebih banyak pengetahuan yang didapat dari mentee. Oke, jadi yang sudah baik ketika mentor memberikan arahan gitu ya ke mentee ya. Iya. Oke, terima kasih Bunda. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Salam. Mungkin kalau gitu saya akan ke Bunda yang tadi simulasi ya, yang sebagai mentee dan yang sebagai mentor bisa menyampaikan apa yang diamati yang sudah baik dan apa yang masih bisa diperkaya lagi. Dan setelah itu nanti saya akan membahasnya secara umum. Silahkan.
Bunda Dani dan Bunda Intan, tanggapannya? Iya. Monggo Bunda Intan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya tetap sebagai mentor ya Bu, menanggapi Mbak Dani nggih. Iya, betul. Ya, kalau sama sih seperti yang teman-teman sudah katakan, kalau mentornya kurang menggali, sehingga mentinya ngomong sendiri dan keluar tema nggih Bun. Yang di lapangan juga kebanyakan seperti itu yang dihadapi ya para mentor sendiri itu kebanyakan ya seperti itu yang Bunda Dani akhirnya mengasih solusi. Sebetulnya solusi itu harusnya saya yang mengungkapkan ya, saya yang bertanya dan saya juga yang harus mengungkapkan solusinya. Seperti itu aja Bu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bunda untuk masukannya. Jadi tadi serupa yang lain ya. Pertanyaannya bisa dibuat lebih menggali lagi. Kalau yang sudah baik menurut Bunda Intan tadi apa Bun? Yang sudah baik mungkin ada kedekatan ya Bu antara mentor dan mentornya. Itu Bu Dani kan juga tadi bilang orangnya banyak kok, memotivasi saya juga. Oh iya ya, saya bisa kok kayak gitu. Mungkin seperti itu Bu, ada kedekatan antara mentor dan mentornya sehingga ada perasaan nyaman gitu, saya ngobrol sama Bu Daninya nyaman seperti itu Bu. Oke, terima kasih. Jadi ada kedekatan itu baik ya. Saya setuju kedekatan itu menolong. Terima kasih. Silahkan Bu Dani. Bu Dani, apakah masih ada di ruang Zoom? Sekali lagi, boleh saya panggil lagi. Bunda Hani, apakah masih ada di ruang Zoom? Boleh disampaikan tanggapannya. Oke, sambil menunggu Bu Dani kembali mungkin, supaya kita waktunya kan terus berjalan ya. Ya, baik Bunda. Mungkin saya meresponi beberapa yang sudah disampaikan tadi ya. Baik. Jadi, terima kasih tadi Bunda Intan sudah menyampaikan bahwa di dalam praktek mentoring pun juga tidak jarang hal seperti ini terjadi, dan menurut saya itu normal karena satu, teman-teman masih dalam proses belajar gitu ya. Yang penting tidak begini terus, ada kemajuan gitu ya, tapi kalau di tahap ini masih seperti ini ya nggak apa-apa. Dan kedua, itu sesuatu yang menurut saya juga normal. Kenapa? Karena kalau di dalam ruangan Zoom ini seperti ini, kemungkinan besar di lapangan juga seperti ini. Kenapa? Karena jauh lebih mudah mementor orang yang sudah belajar mentoring. Karena mementor orang yang sudah belajar mentoring itu, mentinya udah tahu mentoring itu mestinya gimana, jadi dia bisa menyesuaikan. Dibandingkan mementor orang yang belum pernah belajar mentoring, itu lebih susah lagi. Jadi tingkat kesulitan di dalam ruangan Zoom ini sebenarnya lebih rendah dibandingkan tingkat kesulitan kalau teman-teman melakukannya real time di lapangan. Ya, jadi kalau di dalam ruangan Zoom ini seperti ini, maka memang kemungkinan besar di lapangan juga tidak akan jauh dari ini. Nah, sekali lagi lebih mudah mementoring orang yang sudah belajar mentoring. Nah, dari beberapa yang teman-teman sampaikan, mungkin ada beberapa yang saya mau garis bawahi. Yang pertama adalah memberi saran, memberi informasi, memberi masukan, memberi input, itu bukannya tidak boleh, tetapi tidak dilakukan sebelum kita menstimulasi. Kalau itu dilakukan sebelum stimulasi, maka itu kita tidak bisa sebut percakapan mentoring. Kalau itu diberikan sebelum stimulasi, maka kita akan sebut itu entah itu percakapan yang sifatnya konsultasi, atau itu percakapan yang sifatnya teaching, mengajari. Jadi kalau itu dilakukan, itu sekali lagi itu bukan percakapan mentoring. Itu kalau bukan pilihannya dua. Kalau nggak itu percakapan konsultasi, itu percakapan yang sifatnya teaching. Saya nggak bilang konsultasi atau teaching itu jelek, enggak. Masing-masing punya porsinya sendiri, tetapi kita perlu bisa menarik garis batas yang jelas mana mentoring dan mana yang bukan mentoring. Kalau kita banyak memberikan saran, banyak memberikan inputan, banyak memberikan informasi, sekali lagi itu bukan mentoring.
itu adalah percakapan konsultasi atau itu adalah percakapan yang sifatnya teaching atau mengajar. Jadi mentoring itu adalah percakapan yang sifatnya menstimulasi, memberdayakan. Nah, semoga ini bisa menjadi sesuatu yang teman-teman benar-benar ingat-ingat gitu ya di dalam melakukan percakapan mentoring, supaya yang dilakukan benar-benar mentoring, bukan yang lain-lain. Dan bagaimana teman-teman bisa membuat itu diingat-ingat. Yang menolong adalah sebelum melakukan percakapan mentoring, dibuka lagi bahannya, kemudian dipelajari lagi catatannya, dipelajari bahwa mentoring itu harus dengan pertanyaan terbuka ya. Mentoring itu harus ada tahapan grow. Kalau nggak ada tahapan grow juga itu bukan percakapan mentoring. Kalau habis G terus O terus baru R terus baru W, kalau tahapannya tidak runut grow, itu juga belum tentu menjadi percakapan mentoring walaupun ada pertanyaan terbuka. Jadi mentoring itu adalah percakapan yang punya kriteria-kriteria supaya itu bisa disebut percakapan mentoring. 1, dia didominasi oleh pertanyaan terbuka. 2, pertanyaan terbukanya adalah pertanyaan yang punya tahapan yang jelas. Yaitu pertama masuk ke goal dulu, setelah goal baru ke realita, setelah realita baru opsi, opsi baru kepada wrap up atau way forward. Kalau tidak mengikuti urutan ini, sekali lagi belum tentu itu bisa disebut percakapan mentoring. Jadi ketika teman-teman mau melakukan praktek lapangan, teman-teman perlu merefresh lagi, mengingat kembali apa itu mentoring, apa yang bukan mentoring, dan apa yang saya perlu lakukan supaya ini jadi percakapan mentoring. Karena percakapan mentoring bukan sembarang percakapan. Ya. Dia punya syarat-syarat supaya itu bisa disebut percakapan mentoring. Jadi sekali lagi memberi masukan, memberi saran, memberi informasi, kalau itu dilakukan sebelum stimulasi, itu nggak bisa disebut percakapan mentoring. Ya. Kalau di percakapan tadi, dari yang teman-teman coba petakan nih, kan kita mau melakukan percakapan mentoring kan ada grow ya. Di mana yang teman-teman bisa dengar ada G, di mana yang teman-teman bisa dengar ada R, ada O dan ada W kalau dari percakapan yang terjadi tadi. Monggo teman-teman. Ada yang mau memberikan tanggapan? Baik, ini perlu kami tunjuk lagi, Bunda Ellen? Boleh, kalau memang ada yang bisa menjawab. Oke, baik. Bunda Siti Halimah, silakan. Dari percakapan tadi antara mentor dan mentee, ya, mana yang G, mana yang R, mana yang O, dan mana yang W. Silakan, Bunda. Halo, apakah Bunda Siti Halimah ada di ruang Zoom? Atau ada teman-teman yang relawan ingin menyampaikan tanggapannya, dipersilahkan. Bunda Hani, boleh bisa bantu untuk menanggapi relawan, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang. Ya, terima kasih Bunda Hani. Ya, selamat siang Bunda Ellen. Ya, ini sedikit dari pengetahuan saya saja ya Bun. Kalau tadi menurut saya untuk goalnya itu masih belum dapat ya. Karena tadi pas di awal itu Bunda Dani kan sempat menanyakan apa yang mau ditanyakan gitu. Kemudian dari Bu Intanya menyampaikan masalah anak. Tentang anak-anak, ditanyakan anak-anak yang sakit. Kemudian ternyata sampai ke sana pertanyaannya melebar ke Puspart. Kemudian kondisi sekolah. Jadi untuk pertama goalnya sendiri belum dapat.
belum ada untuk goal tujuan yang mau dicapai itu sebetulnya apa. Oke. Oke, terima kasih Bunda Hani untuk masukannya. Ya, jadi betul. Sebenarnya tadi Bu Dani sudah memulai dengan baik dengan menanyakan apa nih yang kira-kira permasalahan yang mau dibahas, ya. Ya itu masalah anak. Cuma dari situ hilang gitu ya, hilang strukturnya, hilang sama sekali. Dari situ malah banyak bertanya tentang banyak hal gitu, tentang oh di sini ada cek suhu nggak, ada cuci tangan nggak, pakai luspart nggak, sentranya apa aja. Jadi terasa mungkin lebih ke arah interview gitu ya, menanyakan banyak hal tanpa ada struktur yang tanpa mengikuti struktur mentoringnya. Dan kita tahu struktur mentoring itu adalah sekali lagi grow. Jadi teman-teman, poinnya adalah usahakan kalau teman-teman bertanyanya itu adalah pertanyaan yang sesuai grow. Bukan pertanyaan yang, oh saya kepikir mau nanya ini jadi saya tanyain. Oh saya kepikir mau tanya itu saya tanyain gitu ya. Itu bukan mentoring kalau gitu. Mentoring itu bukan sekedar bertanya saja, tetapi mentoring itu adalah bertanya yang ada tahapannya. Yaitu tahapannya itu adalah grow. Pertama kita bertanya hal-hal terkait goal. Setelah goal-nya jelas, baru kita bertanya hal-hal terkait realita. Setelah realitanya jelas, baru kita bertanya hal-hal terkait opsi-opsi solusi. Setelah opsi solusinya jelas, baru kita bertanya hal-hal terkait dengan way forward atau tindak lanjut. Jadi sekali lagi, grow ini nggak boleh pernah lepas di dalam percakapan mentoring. Kalau percakapan mentoring tidak ada grow, kita nggak bisa sebut itu percakapan mentoring sekali lagi. Jadi salah satu yang teman-teman perlu ingat terus di dalam semua percakapan mentoring, entah dengan sesama rekan sebaya, entah dengan menti di lapangan, ketika kita praktek di Zoom seperti ini, itu adalah grow-nya. Bahwa percakapan mentoring perlu punya tahapan grow tadi. Ya. Dan kalau ada hal-hal yang kurang jelas terkait grow, pertemuan-pertemuan seperti ini sebenarnya adalah kesempatan untuk teman-teman bisa menanyakannya sehingga bisa dibantu untuk bisa memperjelas apa-apa yang masih kurang jelas kalau terkait kendala yang teman-teman hadapi. Nah, biasanya kalau goal-nya tidak jelas, ke belakangnya juga sulit karena pertanyaannya jadi melebar kemana-mana. Justru kita tujuannya kita punya goal di awal, itu akan menjadi pandu supaya percakapannya tuh terarah. Tapi kalau percakapan itu tidak punya goal yang jelas, sekali lagi kita akan kemana-mana nih, karena goalnya nggak jelas, mau menuju kemananya nggak jelas. Gitu. Dan sekali lagi, percakapan mentoring ini adalah percakapan yang berpusatkan kepada menti, bukan kepada mentor. Jadi, kalau kita mentinya tadi bilang, oh tentang anak-anak, berarti kita perlu tanya lagi nih, oke, dengan kondisi anak-anak yang sakit, apa yang menjadi tantangan yang terbesar? Jadi pertanyaan kita adalah berdasarkan jawaban menti. Ya. Nah, kalau kita nanyanya, menti bilang A, terus kita tanya B, terus kita tanya C, kita tanya D, kita tanya E, itu bukan berpusatkan kepada menti jadinya. Itu menjadi berpusatkan kepada mentor. Karena yang menti jawabnya A, kemudian kita tanya B, C, D, E, F, G, dan seterusnya, yang itu datangnya tidak dari menti, berarti kita yang membawa agenda kita ke dalam sesi mentoring. Dan ketika kita membawa agenda kita ke dalam sesi mentoring, maka sekali lagi percakapan ini menjadi percakapan yang berpusatkan kepada mentor, bukan kepada menti. Dan akhirnya karena ini tidak berpusatkan kepada menti, ini tidak bisa disebut percakapan mentoring. Jadi teman-teman sekali lagi, percakapan mentoring itu punya syarat-syarat yang harus dipenuhi. Baru bisa disebut sebagai percakapan mentoring. Nah, teman-teman kemarin di training 2 hari, kemudian ada pendampingan selama 3 bulan, itu tujuannya adalah menolong teman-teman untuk bisa membuat percakapan mentoring yang teman-teman lakukan memenuhi syarat-syarat tadi. Dan sekali lagi, pendampingan-pendampingan ini kita sediakan untuk menjadi pendukung, support untuk teman-teman.
Bagaimana teman-teman penjelasan tadi? Apakah bisa membantu dari tanggapan-tanggapan yang sudah disampaikan oleh teman-teman yang lain? Atau mungkin selain Bunda Hani ada lagi yang mau memberikan tanggapan lagi kaitannya dengan tadi yang disampaikan mentor, apakah yang grow-nya itu sudah ada atau bagaimana? Silahkan. Kalau ada yang mau bertanya juga silahkan ya. Oke, silakan teman-teman. Barangkali ada yang mau bertanya juga dipersilahkan. Atau tadi Bunda Dani? Boleh bertanya. Oh ya, silakan Bunda Hani untuk pertanyaannya. Kasih waktunya Bunda Ellen. Ya, terima kasih. Saya ingin bertanya, Bun. Jadi kemarin kan saat melakukan mentoring, kemudian kita kan diberi waktu selama kurang lebih 30 menit untuk melakukan mentoring. Nah, di situ kita sudah coba tuh melakukan grow itu, udah dapat goalnya. Kemudian kita menggali realita. Ternyata saat menggali realita itu kadang agak mandek gitu, Bun. Jadi apalagi ya yang mau ditanyain supaya 30 menit itu tercapai. Makanya kan dari 2/3 waktu itu kan sendiri udah untuk menggali realita. Sedangkan untuk menggali realita itu kita kadang udah agak buntu nih, apalagi nih yang mau ditanyakan. Kira-kira ada kiat-kiat gak sih Bun biar kita bisa lebih dalam menggali realitanya? Oke, terima kasih Bunda Hani untuk pertanyaannya. Nah, untuk menggali realita itu sebenarnya sangat tergantung dari jawaban yang diberikan oleh menti. Ya. Kalau Bunda Hani bisa ingat-ingat, waktu itu topiknya apa yang dibicarakan, goalnya apa, dan ketika mentok itu posisi percakapannya seperti apa? Ya, jadi sudah dapat goalnya, misalnya bertanya tentang pas itu, misalnya ada anak yang hiperaktif gitu ya Bun. Kemudian ya sudah menanya ini tentang bagaimana dia di sekolah, bagaimana dia di rumah, dan kondisi anak dan segala macam, tapi ternyata sudah nggak ada lagi nih kayaknya, apalagi yang mau ditanyakan itu kadang suka bingung gitu Bun. Oke, jadi isunya tentang anak yang hiperaktif ya Bun, dan yang mau menjadi goalnya apa tuh waktu di percakapan itu? Biar anaknya itu bisa sesuai dengan tujuan pembelajaran, dia bisa mengikuti pembelajaran. Oke, jadi dia bisa mengikuti pembelajaran. Nah, mungkin yang bisa ditanyakan juga ketika dikatakan bisa mengikuti pembelajaran, yang dimaksudkan tuh seperti apa? Apakah ya, pengennya sesuai dengan RPPH-nya, Bun, katanya. Oke, jadi yang dimaksudkan adalah anak ini bisa mengikuti RPPH yang sudah dibuat untuk anak-anak lain juga, gitu ya. Oke. Nah, kemudian sudah ditanyakan tentang tadi beberapa hal ya terkait apa yang diketahui dari orang tua dan lain sebagainya. Hal lain yang mungkin bisa ditanyakan adalah ketika dikatakan hiperaktifnya ini adalah menjadi sesuatu yang terjadi setiap hari, ataukah ini menjadi sesuatu yang terjadi di momen-momen tertentu saja? Itu hal yang bisa ditanyakan. Kemudian yang kedua, ketika dikatakan hiperaktif, apakah memang ini, karena kata hiperaktif itu kan sebenarnya suatu kondisi medis ya, yang itu bisa ditegakkan diagnosanya oleh seorang psikiater atau psikolog. Nah, apakah memang ini anak yang ada diagnosa tersebut, maksudnya diagnosanya sudah diberikan, ataukah sebenarnya ataukah memang cuma dugaannya aja gitu ya. Sedangkan kalau untuk proses mentoringnya sendiri, Bun, misalnya kita sudah mentok, apakah memang harus 30 menit itu kita lampaui atau boleh sesampainya kita aja ya, Bun? Oke. Gitu. Pertanyaan yang bagus. Nah, kalau berdasarkan standar, sebenarnya standarnya minimal 25 menit. Kenapa? Karena kalau 25 menit itu kurang, biasanya kedalamannya itu tidak tercapai. Jadi hanya di permukaan saja, itu biasanya. Makanya dibuat standar 25 menit. Maksimal biasanya 60 menit. Karena kalau lewat 60 menit, biasanya percakapannya udah mulai ngalor ngidul sebenarnya. Jadi batasannya biasanya ada di antara 25 sampai 60.
Tapi kalau misalkan teman-teman benar-benar mentok, ya udah nggak usah dipaksakan juga nggak apa-apa. Tapi paling nggak kita tahu bahwa, oh ya kita baru 15, berarti kita belum mencapai batas minimal sebenarnya. Ya, baik Bunda. Terima kasih, Bun. Sama-sama, Bunda Hani. Oke, apakah ada yang lain? Yang lainnya, apakah ada yang mau ditanyakan? Dipersilahkan. Sepertinya sudah, Bunda. Oke, kalau belum ada, mungkin kita masuk ke simulasi yang kedua ya. Silahkan, Bunda Nafisa. Baik. Untuk simulasi yang kedua, seperti biasa, saya tawarkan relawan 2 untuk menjadi mentor dan 1 untuk menjadi mentee. Baik, kalau tidak ada yang jadi relawan, saya tunjuk untuk yang menjadi mentee, Ibu Nur Hidayati. Kemudian yang menjadi mentor, saya tunjuk Ibu Evi. Apakah Ibu Nur Hidayati dan Ibu Evi? Saya jadi mentornya aja. Sama Bu Nur Hidayati, apakah masih ada di Zoom? Halo. Ya. Ya. Silakan. Monggo Bu mentor. Tapi jadi mentor. Jadi siapa yang jadi mentornya? Monggo. Bu mentor Bu Evi, monggo. Ini nggak ada yang mau jadi mentor, mentinya menti semuanya. Nanti kodenya ganti TGL. LG. Ayo Bu. Ya, ini perlu keterampilan bertanya ya, yang luar biasa. Ada biasa. benar salah. Ini lagi simulasi Bu Evi. Tenang saja. Ini kan pendampingan mentoring begitu ya Bunda Ellen? Betul, betul. Jadi tenang saja. Ya. Silakan Bu Evi. Bismillah. Maaf kalau salah. Nggak apa-apa Bun, sama-sama belajar. Assalamualaikum Ati. Waalaikumsalam Bu Evi. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah sehat Bu. Gimana Ati di lembaga? Adakah sesuatu yang kurang berkenan mungkin? Iya Bu Evi, ini di kami ada santri yang aktif ya. Jadi setiap kegiatan itu selalu mental. Mentalnya seperti apa itu? Ya, misal ya, lari-lari sendiri, malah ngajak temannya. Usia berapa itu, Usia 5 tahun. Oh, 5 tahun ya. Usia 5 tahun masih mental ya. Gimana itu? Ucapannya gimana itu ya, kalau di sekolah, pembelajaran awalnya? Saat misal ya, saat baris, saat misal lingkaran, itu selalu main sendiri kayak gitu, keluar dari teman-temannya, malah kadang juga ngajak temannya. Gimana? Ngajak temannya untuk gimana? Untuk ikut temannya. Ngajak main temannya Bu Evi. Oh, gitu ya. Juga lari-lari di kelas, muter. Iya. Sudah pernah diberi semacam peringatan secara pribadi kepada Ananda itu yang santri itu? Sudah? Bu Evi sudah. Caranya bagaimana? Langsung diingatkan, Mas.
Yuk, silahkan bergabung sama teman-teman. Begitu, Bu. Reaksinya bagaimana? Reaksinya, ya paling nanti sebentar, nanti pulang lagi muter lagi kayak gitu. Ketika menghibur Ananda, reaksinya ulang-ulang lagi ya, Us ya? Iya. Menegurnya secara pribadi atau di depan teman-temannya? Ya sama teman-temannya Bu Evi. Kadang juga ya kami sebagai guru kayak mendekati gitu loh. Kayak mendekati sambil pelan-pelan bicara, ya face to face kayak gitu. Tetap aja nanti kalau lupa nanti lari-lari lagi, mainan lagi, nggak ikut KPM seperti teman-temannya. Pernahkah Ati berbicara secara kepada orang tua itu Ananda? Sering Bu, gimana Bu? Kata orang tuanya, iya Us, namanya anak-anak ya kayak gitu. Cuma seperti itu orang tuanya reaksinya? Pun seperti itu? Iya. Gimana Bu? Apa yang dapat saya lakukan Bu? Itu sudah maksimal ya usaha Ati di kelas? Ya menurut saya sudah ya Wong. Motivasi sudah, pesan face to face sudah, orang tuanya sudah. Mau apa lagi Bu? Mungkin anak itu ada nggak di sekolah mungkin ya ada guru yang mencoba Ati untuk memberitahu dia. Kadang anak kan ada yang itu ya, ada kalau sama bu guru ini saya patuh atau gimana? Nggak ada Bu, sama semangat umpan. Terus gimana? Kalau usianya kecil sih kita maklum ya, ketika usia segitu sepertinya gimana ya usia? Anaknya aktif sih memang. Anaknya aktif ya. Kalau di kelas gimana Us? Maksudnya dia mengikuti KPM tidak atau gimana? Mengikuti sih mengikuti, cuma ya saat transisi kayak gitu, saat main KPM, misal baris atau lingkaran 1 atau recalling juga kayak gitu, lari-lari, mainan. Terus kalau misalnya anaknya melakukan hal yang seperti itu, artinya ketika menyeluk itu ya anaknya udah pol kayak gitu lah ya. Anaknya dikasih peringatan sudah. Terus misalnya nanti kalau misalnya kamu seperti itu terus, nanti nggak boleh ikut bermain ini gitu atau gimana? Boleh kayak gitu apa enggak Bu? Maksudnya secara personal karena selama ini sudah pernah belum dibegitukan? Dibegitukan gimana Bu? Apa sih ya namanya? Bukan menghukum ya, tapi memberi dia itu ya. Pokoknya konsekuensi mungkin ya. Sudah Bu. Baik gitu. Nanti senjatanya dia nangis. Terus nanti senjata pamungkasnya. Senjata pamungkasnya nangis. Terus jadinya dibolehin gitu ya, Us? Tetap enggak. Bagaimana ini ya? Teman-teman yang lain bantu dong. Lambaikan tangan, nyerah. Maaf, tolong dibantu ini. Cukup mungkin ya? Iya Bu Evi. Atau nuhun ya Bu Evi. Sama Us Ati. Oke, terima kasih Bunda Evi dan Bunda Nur Hidayati. Oke, kita akan diskusikan ya. Ini
karena waktu mungkin saya akan mengundang satu orang saja untuk menyampaikan pengamatan. Setelah itu saya akan meminta Bunda Evi dan Bunda Nur Hidayati untuk menyampaikan pengamatannya. Silahkan. Oke, baik. Mohon izin saya panggil Bunda Harlupi untuk bisa menanggapinya. Silahkan Bunda Harlupi. Apakah Bunda Harlupi masih ada di ruang Zoom? Baik, untuk lebih efektif lagi ya, saya panggil ganti Bu Nur Bu Nur Afi, Bu Nur Afiati, boleh dibantu untuk tanggapannya. Silakan Bunda Afi. Halo Bunda Afi, apakah masih ada di ruang Zoom? Bunda Alfi, kalau nggak salah tadi yang dipanggil ya. Apakah ada? Oh, ini ada Bunda Nauroh. Silahkan Bunda Nauroh. Bunda Nana belum dibuka mic-nya? Oh iya, maaf, terima kasih. Tadi saya lihat Bu Evi belum menunjukkan goalnya, Bu. Ya, goalnya belum tercapai ya. Jadi tadi langsung di ini, jadi belum maunya seperti apa dari Atinya ya, belum ada ke situ. Jadi langsung mencari realita, gali terus akhirnya sampai belum ada opsi sama ininya Bu, W-nya. Oh, sama W-nya belum tercapai juga. Karena tadi mungkin hal tersebut pasti terjadi sama mentor. Karena mentok akhirnya sudah Bunda Ellen akhirnya mentok ke situ, akhirnya udah nyerah gitu kayak tadi. Mungkin itu saja Bunda Ellen. Terima kasih Bunda Nauroh. Kalau yang sudah baiknya apa Bun? Tadi sudah menyapa, itu sudah menanyakan masalahnya seperti apa. Terus tadi realitanya sudah banyak digali oleh Bu Evi. Oke, terima kasih Bunda Nauroh, pengamatan yang sangat baik ya. Jadi betul, tadi sudah cukup banyak pertanyaan-pertanyaan realita, sudah ada usaha untuk bertanya ke arah G, tetapi belum ditajamkan. Jadi yang muncul baru masalahnya, tapi terkait masalah itu mau mencapai apa, itu belum jelas. Itu belum ditanyakan gitu. Jadi G-nya sudah mulai ada tetapi belum utuh ya. Dan O sama W-nya belum terdengar. Jadi pengamatan yang sangat baik Bunda Nauroh. Nah, dari Bunda yang tadi melakukan simulasi, Bunda Evi dan Bunda Nur Hidayati mungkin juga bisa menyampaikan pengamatannya, apa yang dirasa sudah baik tadi dan apa yang mau ditingkatkan lagi. Silakan. Silakan Bunda Evi dulu. Tadi saat mentoring ya, apa yang dirasa sudah baik dan yang belum. Silakan Bunda Evi dulu. Saya dulu nggak apa-apa. Monggo. Tadi Bu Evi sudah bagus yang menggali realita. Terus Bu Evi sudah menanyakan pertanyaan sesuai jawaban saya. Itu sudah bagus sekali dan sudah hampir sampai goalnya ya tadi. Cuma mentok di situ. Untuk
Jadi juga sudah sempat menanyakan sosok siapa saja yang bisa membantu kayak gitu, itu sudah bagus. Itu saja Bu Ellen. Terima kasih Bunda Hidayah. Jadi betul tadi sudah hal yang baik sudah dilakukan oleh Bunda Evi adalah bertanyanya sudah disesuaikan dengan apa yang dijawab oleh mentinya, ya, sehingga tidak membawa agenda sendiri, tetapi berusaha menyesuaikan dengan apa yang dijawab oleh menti, dan itu sudah sangat baik. Ya. Memang nanti masih mentok di tengah, ya. Oke, kalau dari Bunda Evi sendiri, apa yang tadi dilihat sudah baik dan apa yang mau ditingkatkan? Yang jelas bagi saya sendiri itu harus terus bisa menggali pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan grow ya, Bu Lilis ya, Bu Ellen ya. Kadang kita mentok pertanyaan-pertanyaan itu mentok ketika, duh mau apa lagi ya, itu di situ memang kalau pas mentoring. Oke. Jadi bagaimana kita memperkaya perbendaharaan pertanyaan? Oke, kalau yang sudah baik ya menurut Bunda Evi tadi apa, Bun? Saya berusaha mencari melakukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan grow ya Bu Ellen. Gimana menti-menti itu bisa berterus terang, bisa bisa mengungkapkan apa yang terjadi di lembaganya atau apa permasalahan-permasalahan yang ada di lembaga. Oke, ya betul sekali. Tadi Bunda Evi benar-benar sudah berusaha melakukannya dengan tahapan grow ya. Tadi di awal sudah berusaha menggali masalahnya apa, walaupun mungkin belum sampai tajam kepada goalnya, tetapi sudah ada usaha ke sana. Kemudian masuk ke realita, pertanyaan realitanya pun cukup banyak. Ya. Walaupun mentok sehingga belum ada O dan W, tetapi paling enggak pola G dan R-nya sudah terlihat. Ya. Terima kasih Bunda Evi. Sama-sama Bu Ellen. Oke. Mungkin saya akan menambahkan tadi selain hal-hal baik yang tadi sudah dilakukan Bunda Evi ya, tadi berusaha melakukan sesuai tahapan grow, berusaha mengikuti apa yang disampaikan oleh mentinya, tidak membawa agenda sendiri, yang sekali lagi itu merupakan hal-hal baik. Saya mau highlight ini, mau merefresh lagi ya. Biasanya teman-teman yang bisa membuat stuck, jadi pertanyaan tuh kayak mandek gitu ya, kita nggak tahu menanya apa lagi karena mungkin pertanyaan kita bukan pertanyaan terbuka. Pertanyaan kita mungkin seolah-olah seperti pertanyaan, tetapi sebenarnya itu adalah solusi. Kalau teman-teman ingat, kita pernah bicara tentang yang namanya sandwich question. Sandwich question itu adalah pertanyaan, solusi yang dibungkus oleh pertanyaan. Misalkan kalau kita bertanya, sudah bicara dengan orang tua belum? Itu seolah-olah pertanyaan sebenarnya. Tetapi sebenarnya itu ada solusi yang dibungkus dengan pertanyaan, karena solusinya adalah bicaralah dengan orang tua. Tetapi dibungkus menjadi pertanyaan. Ya. Kemudian kalau sudah pernah diberikan konsekuensi belum? Ya. Itu pun kita bilangnya pertanyaan sandwich, ya, karena itu sebenarnya adalah solusi, tetapi dibungkus dengan pertanyaan. Nah, ini biasanya adalah tempat-tempat yang kita bilangnya tempat-tempat yang bisa bikin kepleset lah, gitu ya. Jadi kalau kita secara bawah sadar di dalam mentoring memberikan pertanyaan ini, itu bisa membuat akhirnya percakapan kita mandek. Karena seolah-olah kita menggali, tetapi sebenarnya kita tidak sedang menggali banyak. Ya. Karena yang bisa menggali banyak itu adalah pertanyaan terbuka yang benar-benar pertanyaan terbuka. Nah, kalau kita mau menggali pertanyaan, kita pengen tahu apakah dia sudah pernah bicara dengan orang tua, apakah dia sudah pernah memberikan konsekuensi, kira-kira pertanyaan terbuka yang benar-benar murni, pertanyaan terbukanya itu seperti apa? Ada yang punya ide? Silakan teman-teman yang punya ide dan siap menanggapi, silakan.
Kasih bocoran deh ya. Semoga ini bisa membantu untuk nanti teman-teman latihan praktek lagi sama mentinya. Teman-teman bisa tanya apa yang sudah dilakukan selama ini. Ya. Dan nanti kan dia bilang, oh ya saya sudah bicara dengan ortu, saya sudah berusaha memberikan konsekuensi. Jadi ketika dia bilang, oh ya saya sudah bicara sama orang tuanya. Nah sebelum teman-teman tanya apa lagi, ada baiknya teman-teman coba eksplor dulu. Oke, dari berbicara dengan orang tuanya, apa yang Bunda dapatkan? Kalau tadi, oh ya orang tuanya cuma bilang, ya memang itu kan masih anak-anak, ya tolong dimaklumi saja. Oh, oke, berarti sepertinya kalau menurut orang tuanya itu normal ya Bun, sedangkan kalau menurut Bunda itu nggak normal. Jadi menurut Bunda, jadi kan sebenarnya ada perbedaan pandangan nih. Menurut orang tuanya ini normal, menurut kita tidak seharusnya seperti ini. Ya, menurut orang tuanya nggak apa-apa. Jadi menurut Bunda, apa nih yang sudah pernah dilakukan untuk menolong orang tuanya bisa sepemahaman dengan kita? Ya. Jadi apa yang dijawab kita coba telusuri terus gitu ya, diperdalam lagi. Kemudian kita bisa tanya, apa lagi Bun selain ngomong dengan orang tuanya yang sudah pernah dilakukan? Oh ya, saya sudah pernah memberikan konsekuensi. Oh, terus bagaimana hasilnya memberikan konsekuensi? Ya, anaknya paling nurut sebentar, kemudian abis itu dia kembali lagi seperti tadi. Oke. Jadi kalau seperti itu sebenarnya apa sih kalau dari materi training kemarin yang Bunda pahami tentang bagaimana anak itu belajar? Oh ya, anak itu belajar dengan cara seperti apa sih? Kita minta dia mengingat-ingat. Ya. Nah, jadi menurut Bunda, apa yang menyebabkan anak ini kok kayaknya sulit untuk belajar? Kan pasti ada sebabnya kan ya? Nah, itu yang kita coba gali. Ya. Nah, dari apa yang kita ketahui tentang, oh ya mungkin dia bosen, oh ya mungkin dia nggak suka mainannya, oh ya mungkin dia daya konsentrasinya itu pendek, nggak sepanjang teman-temannya, gitu. Atau apalagi. Jadi dari berbagai hal yang mungkin menjadi penyebab itu, barulah kita bisa pikirkan nanti opsinya apa. Kalau dia bosen, apakah dia bosen terhadap mainannya yang itu lagi? Kalau dia bosen terhadap mainannya yang itu lagi, kan berarti nanti solusinya adalah kita memvariasikan. Kalau dia nggak berminat terhadap mainannya, berarti kan kita mesti memikirkan apa yang kita bisa lakukan untuk mengetahui minatnya, supaya kita bisa sesuaikan rencana pembelajaran dengan minat anak. Kan yang saya tahu di Diklat itu kan kita berpusatkan kepada anak, ya, di mana anak itulah yang menjadi penentu apa nih yang akan menjadi kegiatannya. Bukan anak yang dipaksa mengikuti rencana kita, tetapi rencana kita sesuaikan dengan kondisi anak. Jadi dengan menggali hal-hal tersebut, itulah yang akan menolong kita untuk bisa dapat opsi. Kalau hal-hal tersebut belum digali, emang biasanya akan mentok nih untuk bisa dapetin opsinya. Kemudian kita juga bisa bertanya tentang, oke, apa yang Bunda pahami tentang, kalau dia bilang daya konsentrasinya yang pendek, oke, apa yang Bunda ketahui atau yang Bunda pahami tentang daya konsentrasi anak? Oh ya, ada anak-anak yang memang konsentrasinya pendek, ada yang bisa panjang. Oke, jadi untuk anak-anak yang daya konsentrasinya pendek, itu biasanya apa ya Bun yang menolong untuk mereka bisa tetap belajar? Kan tujuannya itu ya. Tujuan mereka datang ke lembaga adalah untuk belajar, bukan untuk mengikuti RPPH, bukan. Tujuan mereka datang ke lembaga adalah untuk belajar. Jadi bagaimana RPPH kita bisa memfasilitasi anak-anak belajar? Bukan anak yang dipaksa mengikuti RPPH, tapi RPPH kita yang menyesuaikan dengan anak. Karena kan sekali lagi, anak kita pendidikannya pendidikan yang berpusatkan kepada anak. Jadi dengan kita berusaha menggali kondisi anak dan apa yang guru ketahui tentang kondisi anak, itulah yang akan menolong nanti bisa ketemu solusi. Kegiatannya perlu seperti apa nih supaya sesuai dengan kondisi anak. Semoga bisa membantu ya teman-teman ya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Silakan teman-teman.
Masih ada 2 menit lagi. Apakah ada yang mau ditanyakan? Ya, ini kesempatan teman-teman mentor semua ya, sebagai bekal nanti untuk di kunjungan yang kedua ya. Jadi ada kesempatan untuk bertanya, silahkan teman-teman mentor. Ya, sepertinya sudah Bunda Ellen, tidak ada lagi. Masih ada waktu 1 menit. Barangkali dari Bunda Ellen ada yang mau disampaikan lagi? Oke. Jadi kalau memang tidak ada yang mau ditanyakan terkait yang saya sampaikan tadi, mungkin saya mau tambahkan tentang bagaimana teman-teman bisa membuat goal yang lebih tajam. Kalau tadi kan yang ditanya adalah apa yang bisa dibantu, dan ketika ditanya apa yang bisa dibantu, biasanya nanti akan ngomong tentang masalah. Oh, saya punya masalah ini, saya punya masalah itu. Nah, setelah nanti ngomong masalah, untuk itu bisa dikonversikan, dirubah menjadi pernyataan goal, maka teman-teman bisa tanya pertanyaan generik ini. Teman-teman bisa tanya, oke, terkait masalah yang Bunda barusan sampaikan, apa yang Bunda harapkan akan bisa terjadi? Atau apa yang Bunda harapkan bisa diubah? Jadi yang kita bicarakan bukan masalahnya, yang kita bicarakan adalah apa yang kita mau capai ini. Yaitu yang kita coba definisikan dulu. Oh ya, kalau ini anak ini misalkan tadi dia sering tidak bisa mengikuti, yang diharapkan apa bisa mengikuti. Nah, itu pun belum berhenti sebenarnya kalau kita ngomong goal. Kalaupun bisa mengikuti, yang diharapkan itu seperti apa dalam waktu dekat. Misalkan dalam waktu 1 bulan ke depan. Kalau selama ini 100% nggak bisa mengikuti. Kemungkinan besar dalam waktu 1 bulan, nggak mungkin dia tahu-tahu bisa 100% mengikuti. Pasti kan ada proses. Ya. Jadi targetnya dalam waktu 1 bulan, dia bisa mengikutinya, kalau 5 hari itu mengikutinya dalam berapa hari. Ya. Supaya apa? Supaya kita menolong menti punya ekspektasi yang realistis juga. Ketika dia mau mengusahakan goalnya. Bahwa ini akan terjadi dalam proses, dalam tahapan. Ya. Jadi pertanyaan kita sebenarnya adalah pertanyaan-pertanyaan yang membangun kesadaran, yang menolong menti untuk punya pemahaman yang lebih baik tentang goal-nya dia dan bagaimana goal-nya itu juga ada proses yang perlu dicapai. Mungkin itu yang saya mau tambahkan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk bisa mengikuti ini dan semoga bisa bermanfaat ya. Saya kembalikan ke Bunda Nafisah mungkin untuk menutup. Terima kasih banyak Bunda Ellen, ini sangat membantu sekali pendampingan mentoring pada sore hari ini. Tentu teman-teman mentor bertambah semangat ya untuk kunjungan di kedua. Sekali lagi terima kasih Bunda Ellen yang sudah memberikan kesempatannya mendampingi kami semuanya, juga untuk teman-teman mentor dan para Bapak Ibu supervisor. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 15.31, maka untuk PPM pertama ini sudah selesai ya. Sekali lagi insya Allah kita akan bertemu kembali di PPM yang kedua. Sekali lagi terima kasih dan salam sehat untuk Bu Ellen, sehat selalu, juga teman-teman semuanya. Mohon izin kami tutup PPM pada sore hari ini dengan doa, mohon izin dengan cara Islam. Marilah teman-teman kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Penutup majelis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.